Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Saya sapa kita dalam kasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini. Kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Biarlah setiap kehidupan kita mau bawa di altar Tuhan. Dalam ibadah minggu pagi ini, baik sidang jemaat yang hadir bersama-sama ataupun yang menyaksikan live streaming, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Ketika Musa menghadap Allah, Allah berfirman, tanggalkan kasutmu. Biarlah setiap hal yang tidak berhubungan dengan ibadah, kita tanggalkan sejenak. Kita menghadap tahta Allah yang maha kudus. Kita mengakui setiap kelemahan kita. Biarlah Tuhan berbicara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya berikan kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita percaya Dia ada di tempat ini. Dia Allah yang maha tinggi. Dia siap berperkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan.
Terpuji namamu Yesus, terpuji namamu Allah Roh Kudus. Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah terputus dalam kehidupan kami. Layaklah Engkau ditinggikan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, di hari yang baru Engkau anugerahkan bagi kami, biarlah kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami mau pakai untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan, sehingga seluruh dunia boleh tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Haleluya. Layakkan kehidupan kami Bapa. Kami siap akan memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk kembali. Haleluya. Kita masih boleh ada sampai detik hari ini. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kita boleh melewati sampai pertengahan tahun ini. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak ada usaha kita di dalamnya. Semua hanya kemurahan Tuhan. Marilah kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Ketika Tuhan masih memberikan nafas ini ada dalam tubuh kita. Masih lengkap dan sempurna. Kesempatan yang ada. Haleluya. Tinggikan Dia. Percaya sungguh. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Orang percaya pasti menang. Amin. Haleluya. Ekspresi kita ketika kita pemenang, ekspresi wajah kita, ekspresi hati kita ketika kita menang dalam setiap hal. Mari ekspresikan itu, kita bangkit berdiri semua. Orang percaya pasti menang. Haleluya. Orang
Silakan duduk kembali. Puji bagi nama Tuhan. Yosua dan Kaleb hanya bermodalkan percaya pada Yesus. Sekalipun lawan di depannya adalah orang-orang yang gemuk dan enak. Tetapi modal percaya kepada Yesus, maka Tuhan akan buat yang dahsyat bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Firman Tuhan akan datang pagi hari ini bagi kita. Haleluya. Bermodalkan percaya kepada Tuhan memang mudah diucapkan, tetapi dalam praktek iman kita, bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan ketika jalan di depan kita tertutup sama sekali? Bagaimana kita mau percaya pada kuasa Tuhan ketika kita tidak melihat jalan terbuka bagi kita? Tetapi itulah iman kita kepada Tuhan. Kita percaya sekalipun kita belum melihat apapun. Kita percaya sekalipun jalan tertutup di depan kita. Kita percaya sekalipun kekelaman yang kita lalui. Kita percaya sekalipun kita melewati banyak penderitaan di tengah-tengah dunia. Kita terus percaya kepada Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan. Yakin dengan iman kita. Suatu saat Tuhan memberikan kelegaan bagi kita. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dan dia pergi, dia tidak hilang. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Kerinduan hati Yesus. Di mana dia berada, di situ pun kita akan berada. Modal kita di tengah-tengah dunia, dalam menjalani pergolakan dunia yang semakin tidak menentu, modal percaya saja kepada Yesus. Itu cukup bagi dia. Cukup bagi dia untuk melakukan semua yang besar. Cukup bagi dia membuktikan kuasanya. Ketika seorang wanita mengalami pendarahan, percaya ketika dia menyentuh jubah Yesus, ada kuasa yang keluar. Modal percaya kepada Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, aku mencoba untuk percaya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana.
kekuatan kami, dan firman-Mu yang akan meneguhkan kami dalam pengiringan kami kepadamu. Biarlah Tuhan beracara, memberkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami lewat pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu yang akan disampaikan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang Tuhan sudah berkati bagi kami. Kami yakin pujian dan penyembahan kami naik berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Berkat Tuhan ada di atas kami semua. Berkat Tuhan ada di atas sidang jemaat Tuhan yang melakukan live streaming di rumah. Terima kasih Tuhan, siaplah hati kami diisi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kemurahan Tuhan, saya dan saudara kita masih berada sampai pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita akan melihat pembacaan kita dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Saya akan berbicara tentang batas kemampuan. Sesungguhnya setiap manusia punya batas kemampuan, batas kesanggupan, kekuatan dalam hidupnya, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi persoalan, masalah yang tentunya siang malam tidak henti-hentinya datang kepada kita sebagai manusia. Kehidupan kita sama seperti olahragawan, bertanding setiap saat. Rasul Paulus katakan kita bertanding, tapi bukan pertandingan yang curang. Kita bertanding menurut aturan-aturan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Tidak terlepas apakah dia hamba Tuhan, jemaat Tuhan, orang dewasa, orang kecil, semua menghadapi. Mari kita akan belajar dari seorang nabi Tuhan, Nabi Elia. Seorang yang dipakai Tuhan pada masanya, pada zamannya, tapi dalam satu titik dia mengalami putus asa. Dia mengalami kekecewaan. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama ya. Baik, saudara yang ada di gereja ini, dalam ruangan ini, atau jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Batas kemampuan, ya. Itu topik judul dari firman Tuhan pagi hari ini. Kita baca ayat 3 mulai dan ayat yang keempat. 2, 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, ambillah nyawaku,
sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Terima kasih, silakan duduk. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini satu ungkapan putus asa, satu ungkapan kekecewaan yang dimiliki, yang dikeluarkan oleh seorang nabi Tuhan. Kalau dalam pasal 12, bahkan dalam pasal-pasal sebelumnya, bagaimana nabi Tuhan ini, Nabi Elia ini secara luar biasa lakukan mujizat. Dia berkata, hujan tidak turun, saudara. 3,5 tahun. Tuhan pelihara dia di tepi sungai Kerit. Ada burung gagak yang Tuhan perintahkan untuk memberi dia makan. Ada janda di Sarfat yang dalam kondisi terbatas. Tapi Tuhan memelihara Nabi Elia ini dari seorang janda di Sarfat. Ada satu manifestasi Allah. Saya mau katakan itu merupakan satu kebangunan rohani yang dilakukan oleh Elia. Dia berdoa minta api turun dari langit. Luar biasa, api turun dari langit. Membakar korban-korban persembahan. Menjilat semua air yang ditaruh di dalam parit dekat persembahan tersebut. Saudara, tapi dalam satu situasi, dalam satu kondisi, Nabi Elia berkata, cukuplah itu. Ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Masing-masing kita punya batas kemampuan. Masing-masing kita punya batas kekuatan dalam menghadapi pergumulan ini. Dalam ayatnya yang ketiga dikatakan ia melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Kenapa dia melarikan diri? Di ayat 1, ayat 2. Ada ancaman yang diberikan oleh Isabel. Ketika Ahab menyampaikan bahwa 400 nabi-nabi Baal telah disembelih oleh Elia. Dia sampaikan kepada Isabel. Isabel katakan, nyawamu Elia akan sama dengan nyawa 450 nabi Baal itu. Aku akan sembelih. Dia lari. Takut. Saya lihat peta, kalau saudara yang bawa Alkitab lihat peta. Ya, peta tentang Israel di situ. Karena dalam Alkitab itu ada peta untuk zaman purba, zaman penciptaan, ada peta zaman Israel, dan ada peta zaman perjanjian baru, perjalanan Paulus. Ya. Kurang lebih
dari Israel ke Berseba. Dan di Berseba dia tinggalkan bujangnya itu, kemudian dia seorang diri lari lagi ke padang gurun, masuk ke padang gurun. Jadi saya hitung di situ perkiraan hampir ya 60 kilometer. Kalau dalam ukuran di atas skalanya 0 sampai 0 kilometer itu sampai 40 kilometer itu satu senti 10 kilometer. Ya, itu apa skalanya. Jadi ada perkiraan 80 ya, 8 senti di situ ya. 80 kilometer, bahkan bisa lebih. Saking jauhnya Elia berjalan bersama dengan bujangnya. Saking jauhnya dia berjalan meninggalkan Israel untuk masuk ke padang gurun. Dan ujung-ujungnya minta mati. Kalau sekarang orang depresi, cukup apa? Ambil apa? Baygon. Cukup minum racun. Di grup KKT ada anak muda, gadis. Ya, saya lihat, waduh kasihan. Namanya lagi sama dengan anak pemudi di sini yang tadi main rebana. Clara namanya. Tapi bukan Clara itu. Ya. Saudara, dia bunuh diri. Ya, tidak ditahu. Yang jelas di rumahnya dia sudah didapati tergantung. Apakah dia bunuh diri atau dibunuh orang lain dan sengaja digantung? Tidak tahu. Tapi banyak orang yang depresi, banyak orang yang putus asa dalam hidupnya sehingga ambil keputusan untuk bunuh diri, untuk akhiri hidup. Tapi Nabi Elia tidak bunuh diri. Dia memang minta mati. Cukuplah, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Saudara, Elia tidak takut mati sebenarnya. Ya, Elia tidak takut mati, bukan. Kalau Elia takut mati, dia tidak mungkin berani menghadapi 400 nabi Baal, 400 nabi Asyera, nabi-nabi hutan. Tapi saudara, yang membuat dia melarikan diri dari ancaman Isabel, karena apa? Setelah Elia melakukan satu perbuatan, melakukan satu transformasi, menurunkan api dari langit, membakar korban, justru umat-umat Tuhan tidak berbalik kepada Tuhan. Ini yang membuat Elia putus asa. Elia kecewa. Elia depresi saking hebatnya. Dia minta mati. Saudara, kalau saudara berada di jalur yang benar, menegakkan kebenaran. Ya, menegakkan kebenaran. Tapi orang-orang yang di bawah saudara, orang-orang yang saudara pimpin, tidak mau ikut aturan firman, aturan kebenaran itu. Terkadang kita berpikir, kenapa ini? Nah, ini umat-umat Tuhan. Ahab orang Israel. Umat-umat Tuhan di bawah sudah melihat api turun dari langit. Tapi tidak membuat mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Tidak membuat mereka untuk bertobat meninggalkan kejahatan mereka. Justru Ahab lapor kepada Isabel.
Mam, Elia bunuh itu nabi-nabimu. Ah masa? Iyo. Bukannya Ahab bertobat. Bukannya Ahab ketika dia lihat mujizat turun dari langit, api turun, dia sampaikan kepada Isabel, Mam, cepat jauh orang bertobat. Cepat jauh orang sadar. Allahnya Elia adalah Allah yang hidup. Allah Israel adalah Allah yang sesungguhnya. Dialah Tuhan, dialah Allah, bukan dewa-dewa itu. Bukan 400 nabi Baal, bukan 400 nabi-nabi hutan, nabi Asyera. Tapi Allahnya Elia adalah Allah yang hidup. Mari kita bertobat. Harusnya itu yang Ahab sampaikan kepada Isabel. Tapi bukan itu yang dia sampaikan. Saudara, mari kita melihat dalam keadaan Elia, apa yang Tuhan lakukan kepadanya. Saya mau katakan kepada kita, kita bisa kecewa dalam kehidupan kita bisa putus asa mungkin. Bahkan dalam satu titik terendah dalam hidup kita, kita tidak tahu mau berbuat apa lagi. Tapi saya mau katakan kepada kita, justru dalam keadaan titik terendah dalam kehidupan kita, Tuhan justru ada di situ. Tuhan justru ada bersama-sama dengan kita. Justru kepedulian Tuhan sangat kuat dalam kehidupan kita. Elia minta mati. Cukuplah, ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saya percaya dalam ayat 5, ia berbaring dan tertidur. Saya percaya ini ada andil daripada Tuhan. Dia beristirahat. Dia tertidur. Saya percaya ini adalah bagian daripada cara Tuhan untuk memulihkan, untuk menyegarkan daripada Nabi Elia. Terkadang kita harus beristirahat dalam hidup ini. Ya, saudara bisa tangkap. Terkadang kita harus beristirahat dalam hidup ini. Supaya kekuatan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah sebuah pohon, di bawah pohon arar itu. Berpuluh-puluh kilometer dia berjalan. Dia minta mati. Kemudian dia tertidur. Kelelahan bisa jadi, capek bisa jadi. Baik capek fisiknya, pikirannya, capek, lelah. Karena perjalanan jauh, karena menghadapi Ahab, menghadapi Isabel, umat-umat Tuhan yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Tapi saya bisa tafsirkan dengan tidurnya Elia, itu ada andil Tuhan di situ. Ada maksud Tuhan di situ. Supaya Elia beristirahat. Selanjutnya kita melihat. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya,
bangunlah, makanlah. Saudara, saya mau katakan dalam titik terendah sekalipun dalam hidup kita, justru Tuhan tidak meninggalkan kita. Justru Tuhan ada di sana. Saya tahu dalam kondisi seperti ini ada dampak-dampak dari virus corona COVID-19 ini berdampak terhadap ekonomi jemaat, berdampak kepada ekonomi pendapatan-pendapatan kita. Saya tidak tahu kalau ada yang di PHK. Tapi di kota-kota besar ada banyak orang yang di PHK, putus hubungan kerja dengan perusahaan, dengan kantor, dengan apa. Karena kondisi keadaan saat-saat ini. Saudara, 2 minggu lalu kami ikut satu pertemuan ya, membahas tentang anak, ya, mengundang tokoh-tokoh agama. Saudara, dampak psikologi terhadap anak di tengah-tengah pandemi, saudara, luar biasa. Karena orang tua tidak dapat lagi pekerjaan, biasanya pendapatan sekian per bulan sebelum pandemi, setelah dalam pandemi ini pendapatan mulai berkurang, perhatian terhadap anak-anak mulai menurun, akhirnya banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua. Bahkan saudara, fatalnya untuk tahun 2016-2017 Sulawesi Barat ya tertinggi ranking 1 pernikahan anak usia dini, ranking 1. Puji Tuhan, 2018-2019 sudah turun ke ranking 2. Sulawesi Barat, pernikahan anak. Ya. Parahnya lagi, ada bapak yang menghamili anaknya. Umur di bawah 12 tahun, masih SD. Anaknya tidak tahu kalau dia hamil. Dia sibuk main-main, tiba-tiba di kamar mandi, dia kaget. Kenapa ada yang keluar? Dia berteriak, mamanya lihat. Janin. Siapa yang lakukan? Papa. Itu di Sulbar. Saudara, tentunya banyak lagi. Banyak hal yang bisa membuat orang depresi, putus asa dalam hidupnya. Tapi saya mau katakan kepada kita, meskipun kita ada dalam satu titik terendah dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mampu lagi menghadapi keadaan, saya mau katakan kepada kita, justru di situ Tuhan ada. Tuhan ada. Apa yang Tuhan lakukan kepada Nabi Elia? Hal yang kita baru baca tadi dalam ayat yang kelima. Dia memberi makan. Dia memberi makan kepada Elia. Yang kedua, dengan kekuatan makanan itu, dia berjalan 40 hari 40 malam. Ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Tuhan memberikan dia makan melalui malaikatnya. Dengan kekuatan makanan yang Tuhan berikan itu, dia mampu berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Horeb, ke gunung Allah. Gunung Horeb atau Sinai, di mana Musa menerima berapa? Hukum Taurat berapa? 12. 12? Nah, bingung. Karena pandemi ini sempat berubah. 10 hukum Taurat. Ya. Dia sampai ke gunung Allah, ada kekuatan. Yang ketiga apa? Ayat 9 mari kita baca. Di sana masuklah ia, di gunung Horeb itu masuklah ia ke dalam suatu gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pergi. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Itu yang pertama. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, Elia masuk ke dalam gua. Tuhan bertanya, apakah kerjamu di sini? Elia katakan, aku bekerja segiat-giatnya. Tinggal aku seorang diri nabi Tuhan. Ahab sudah membunuh nabi-nabi Tuhan. Ahab sudah meruntuhkan mezbah-mezbah Tuhan dan menggantikan dengan mezbah Baal. Tinggal aku seorang diri, nabi Tuhan. Nabi yang masih ikut firman Tuhan. Angin datang, angin yang kuat, angin yang hebat datang. Tidak ada Tuhan di sana. Gempa bumi yang besar, tidak ada Tuhan di sana. Api, tidak ada Tuhan di sana. Justru Tuhan hadir ketika angin sepoi-sepoi dialami oleh Elia. Saya mau katakan kepada kita, ada banyak cara kerja Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada banyak cara Tuhan bekerja. Tuhan bisa bekerja dengan cara seperti Elia, kasih turun api dari sorga, dari langit, membakar korban-korban. Tuhan bekerja. Tapi Tuhan juga bisa bekerja melalui angin sepoi-sepoi. Tuhan justru hadir di situ saat itu kepada Elia. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Tengah-tengah kondisi seperti ini, saya alami. Justru orang yang kami tidak pernah sangka, kami tidak pernah duga, memberkati kami di tengah-tengah
situasi seperti ini. Ya. Banyak cara Tuhan, banyak cara kerja Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Di tengah-tengah keadaan kita, titik terendah dalam kehidupan kita, batas kekuatan kita, batas kemampuan kita, saya mau katakan, Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Saudara bisa alami situasi di tengah-tengah situasi ini, tapi yakin bahwa Tuhan ada. Tuhan bersama saya dan saudara. Nabi Korah, maaf, bukan Nabi, Bani Korah dalam Mazmur 42 berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dihancurkan, dia katakan kepada dirinya, kepada jiwanya, jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau putus asa? Mari kita lihat Mazmur 42. Mazmur 42. Ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Berharaplah kepadanya. Dihancurkan dirinya sendiri. Luar biasa Bani Korah. Sebelum dihancurkan kepada orang lain, dihancurkan kepada dirinya. Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah. Aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, ini yang bisa saya dan saudara lakukan. Di tengah-tengah titik terendah dalam hidup ini. Kita tahu Tuhan ada di situ. Mari kita mau berharap kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Yakobus, pengharapan itu ibarat sau, jangkar yang dibuang jauh ke dalam tubir lautan. Jangkar ketika dia dibuang, kapal itu, perahu itu tidak akan pergi kemana-mana. Karena ada jangkar yang tahan. Pengharapan ibarat sau, jangkar yang kuat. Dalam Ibrani, Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Penekanan di ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, ini firman Allah. Allah sudah berfirman, bukan Allah belum berfirman, tapi Allah sudah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini pengharapan saya dan saudara. Ini pengharapan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat ketebusan Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Alkitab katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini penegasan. Ini penegasan. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku memberi kelegaan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, masing-masing kita punya batas, kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kita. Kadang tidak membuat kita berdaya menghadapi keadaan, situasi dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini, satu firman Tuhan datang kepada kita. Bagaimana Nabi Elia dalam titik terendah dalam hidupnya. Tapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Sebab dia yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Tuhan tidak pernah membiarkan dia sendiri dalam keadaan itu. Haleluya. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita gelisah? Tertekan hari-hari ini? Mungkinkah karena ekonomi? Mungkin karena hubungan orang tua kita? Mungkin atasan kita atau bawahan kita? Mungkin orang-orang di sekitar kita. Banyak hal yang bisa membuat kita putus asa, kecewa dalam kehidupan ini. Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada kita, yakini dia telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Marilah kepadaku, engkau yang berbeban berat. Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku
jangan berani melalui tantangan ini tanpa Tuhan. Harus kita bersama dengan Tuhan. Teguhkan, oh Jesus, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah katakan anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, anugerah-Mu besar Bersamamu Bapa, oh Tuhan, bersamamu Bapa kami lalui hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kekuatan yang Kau beri. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskan, Dia bebas dan lepaskanku, dan lepaskan. Kini aku menjadi baru, kini aku jadi. Sama-sama katakan Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan
bersorak bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Siang hari ini Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan kami. Kami memanggil namamu Yesus, Yesus Tuhan kami. Biar setiap seruan yang kami naikkan siang hari ini, Engkau mendengar dan Engkau memberikan yang terbaik atas setiap doa pergumulan kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah penolong kami. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi hidup kami. Dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Sebab itu janji-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Menjadi kekuatan, memulihkan setiap kami. Menguatkan semua kami yang hadir pagi hari ini. Bahkan bagi semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Mereka dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Hidup mereka dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kiranya urapan-Mu terus dibaharui dari hari ke sehari. Nama-Mu dipermuliakan lewat pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami siang hari ini dengan mengulurkan korban persembahan, memberikan korban yang ada bagi kami. Semuanya kami tahu asalnya daripada Tuhan. Besar kecilnya korban kami, sama-sama semua kami diberkati di dalam Tuhan. Segala keperluan kebutuhan kami, Engkau Tuhan yang mampu menyediakan, mencukupkannya bagi kami. Untuk itu biarlah selalu bibir mulut kami mengucap syukur, bersyukur buat apa yang Tuhan beri dan kerjakan atas hidup ini. Kami lakukan dengan ucapan syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sungguh memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan, yang membawa persembahan dimulai dari sebelah kiri saya. Nanti setelah habis baru dilanjutkan yang berikutnya, seterusnya sampai selesai. Kita tetap jaga jarak. Haleluya. Angkat satu pujian. Jangan lelah bekerja bagi Tuhan.
nama Tuhan. Saya akan bacakan warta untuk kegiatan kita selama sepekan. Hari Senin sampai dengan hari Kamis belum ada kegiatan. Hari Jumat tanggal 24 Juli doa puasa bersama di rumah masing-masing. Kemudian hari Sabtu ada latihan untuk ibadah raya yang pertama dimulai jam 7 malam. Dan hari Minggu kembali kita berkumpul bersama dalam ibadah raya jam 9 pagi. Hanya satu kali saja ibadah. Dan pelayan untuk ibadah raya minggu depan 26 Juli 2020, pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing, pemusik tim musik, singers Ibu Jane Salama dan Ibu Hernita Ismai, rebana Jane, Lady dan Erin, operator Jelita, kolektan Bapak Natalianus Tombi dan Bapak Aris Redi, user Bapak dan Ibu Yonas. Demikian pengumuman kita untuk jadwal sepekan. Mungkin ada tambahan. Kita akan tutup ibadah kita dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, rahmat dan anugerah daripada pihak Bapa di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh-Nya yang kudus, yang berkarya di dalam setiap kita, menuntun kita kepada seluruh kebenarannya, menyongsong kedatangan Yesus yang tidak lama lagi.
datang untuk menjemput kita masuk di dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Ibadah ini kita akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Seluruh jemaat berkata bersama, amin, haleluya. Puji Tuhan, selamat tengah hari. Tuhan memberkati kita terus sampai Maranatha. Amin. Haleluya. Selamat